aktif di Padepokan di Sanggar Seni Reaktif Belat ieu teh sanes nama motivasinya yang diajar bah sanes bade ngajar janten nuju diajar keneh cemung keamanatan panginten peda abdi gaduh predikat dosen fakultas filsafat janten rek kedah di Pasihan Pancen itunya sekali-sekali deui dihapunten bahwa ieu mah pami naon anu tacan terang mudah-mudahan janten terang anu perantos terang nya ngemutan hungkul pentingnya memperkuat ingatan gitu. Salajengna punten lebih bade beralih bahasa karena bahasa asing bahasa Indonesia kamu sedang bahasa Indonesia itu bahasa asing gitu ya. Kumargi dina hal struktur keilmuan memang tapi gaduh ieu nya gaduh ala naon wagelan dina nyarios bahasa Sunda sama tiasa sih ku bahasa Sunda mung abdi nawe teu ieu can mumpuni. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya dalam rumpun keilmuan sosial sebetulnya ada banyak perspektif ya, ada banyak cabang ilmu untuk mengkaji sajen ini gitu. Jadi tidak hanya satu rumpun keilmuan. Sajen bisa diteliti, bisa dilihat dari segi antropologi atau antropologi itu ilmu tentang manusia ya, antropos manusia, logos ilmu gitu. Bisa juga dilihat secara sosiologi agama, bisa juga dilihat dari segi ilmu sastra dan tentunya juga filsafat ya. Tentu saya tidak akan menjelaskan semuanya, waktunya terbatas dan terutama karena pengetahuan saya juga masih terbatas. Jadi saya hanya akan memberikan beberapa perspektif saja, yaitu dari perspektif sastra dan juga sedikit tentang antropologi. Yang pertama dari segi ikan kebudayaan itu seperti tadi dikatakan Pak Dr. Suhendri itu dinamis ya, dan harus diteruskan karena kalau tidak ya peradaban ini bisa berhenti. Kalau kebudayaan Sunda tidak ada yang meneruskan maka akan punah. Jadi orang-orang Sunda tinggal genetiknya saja, tinggal darahnya saja, tapi karakteristiknya tidak ada. Nah, konon katanya setiap bangsa itu punya cara dalam mewariskan budayanya masing-masing. Tetapi dirumuskan hanya ada dua cara seluruh bangsa di dunia ini bagaimana merekam pengetahuan, merumuskan, kemudian nanti meneruskannya kepada generasi setelahnya, yaitu melalui tradisi lisan dan juga tradisi tertulis. Nah, pada awalnya semua bangsa ini tradisi lisan pada awalnya ya. Hanya pada beberapa bangsa tertentu seperti bangsa Babilonia yang sekarang Irak, kemudian ya bangsa Mesir kuno dan yang paling kuat itu sekarang bangsa Yunani di Eropa Barat itu sudah menemukan teknologi yang disebut dengan huruf. Jadi huruf itu teknologi pertama ya, bukan pesawat, bukan senjata, tapi huruf. Karena dengan huruf ini pikiran bisa terwujudkan, pikiran bisa dibaca oleh orang lain dan sebagainya. Nah, bangsa-bangsa yang kemudian menemukan huruf ini nanti punya mekanisme perekaman dan pewarisan nilai-nilai budaya itu melalui tulisan yang dikenal dengan istilah literasi. Literasi itu liter itu huruf gitu ya. Jadi literasi itu sistem perekaman dan pewarisan melalui tulisan yang bentuknya adalah buku atau kitab.
Jadi kalau generasi setelahnya ingin mengetahui nilai-nilai budaya atau sistem pengetahuan dan teknologi, itu tinggal baca buku. Nah, tetapi sebagian besar itu masih menggunakan mekanisme lisan atau orality. Nah, yang menggunakan tradisi lisan tentu punya karakteristik yang berbeda dengan yang mekanisme literasi. Masyarakat tradisi lisan itu merekam pengetahuan tidak melalui buku, ya, tidak melalui bahasa yang sifatnya verbal, ya berarti ini ya kata-kata, kalimat, tetapi dengan benda-benda atau hal-hal yang dekat dengan dirinya atau sifatnya aktual, ya, dekat. Di antaranya sajen. Jadi sajen itu dari segi keilmuan sastra itu adalah alat perekam pengetahuan. Jadi pengetahuan itu diawetkan melalui item-item yang ada di dalam sajen ini. Makanya setiap item di dalam sajen itu kalau diguar, dikaji, kan bisa panjang juga, bisa mendalam juga. Dan uniknya setiap tempat itu nanti juga akan punya pemaknaan yang agak berbeda-beda. Demikian juga dengan polanya gitu ya, kenapa yang minuman di situ, kemudian yang